Silakan Bu. Wah, aduh. Hai teman-teman semua, salam pemuda Indonesia. Saya Sandi Mandela Simanjuntak, Ketua Umum Generasi Muda FKPPI. Hari ini saya berkesempatan bersama dengan Ibu Hendrianti Nasution. Apa kabar Bu? Baik, Sehat? walaupun ada sedikit penyakit, sehat lah. Yang penting dalam kondisi yang COVID ini kita sehat dulu Bu. Insya Allah. Iya. Ibu, hari ini menarik sekali karena hari ini kami anak-anak muda sedang melakukan gerakan nonton bersama G30 SPKI. Jadi video ini akan disaksikan oleh teman-teman dari Sabang sampai Merauke dan Ibu memberikan kesaksian bagaimana tentang G30 SPKI pada tahun 1995. Sebelumnya Bu, bagaimana bisa ceritakan nggak bagaimana mengenai sejarah yang terjadi sebenarnya Bu? Karena apa? Sekarang banyak sekali anak-anak muda yang tidak mengerti tentang G30 SPKI. Secara sejarah sudah hilang dari sejarah. Tidak lagi diajarkan dalam fakta sejarah. Menurut Ibu bagaimana terkait cerita sebenarnya? Cerita sebenarnya itu malah lebih seram daripada waktu film itu ditonton. Itu kejadian yang sangat berat sekali buat kami keluarga sampai saat ini. Itu yang dilakukan hal-hal seperti kami ini binatang, tetapi sesuatu yang sudah di arrange dengan baik, dan itu berat sekali. Walaupun ayah saya selamat, adik saya kehilangan adik saya sendiri sampai hari ini kaki saya masih sakit, dan itu suatu kejadian yang tidak berkemanusiaan, seperti juga di rumah Jenderal Yani, Jenderal Panjaitan, Jenderal MT Haryono, Sutoyo, semua Suprapto. Itu kejadian yang lebih kejam daripada pembunuhan terhadap binatang. Saya itu mengalami sendiri sampai terakhirnya saya di RSPAD jenazah itu datang. Saya berharap anak-anak harus waspada, jangan sampai kembali lagi PKI di Indonesia. Itu tergantung kalian generasi muda. Baik, artinya pada saat itu Ibu menyaksikan langsung. Saya menyaksikan langsung, Baik. saya mengalami langsung. Pada saat Ibu waktu kejadian penyerangan itu, Ibu lagi di mana? Saya persis kamar saya berhadapan dengan kamar adik saya tidur dengan pengasuh adik saya. Saya lompat dari jendela, saya 3 kali jatuh. Dan sampai sekarang kaki saya itu masih sakit. Waktu itu saya membangunkan Pierre tendean. Dan saya mengatakan, Om Pierre, itu ada apa di sebelah? Okay. Dan itu Om Hamdan satu lagi juga masih mencoba untuk mendengarkan apa yang terjadi. Itu semua kejadian cepat sekali, yang akhirnya saya temukan adik saya sudah berdarah-darah. Baik. Tapi berarti pada saat di situ adik Irma sedang tidur dengan Bapak berarti? Adik saya berdiri di antara orang tua saya, karena waktu itu ibu saya sedang mencari nyamuk, tapi ibu saya sudah ada perasaan bahwa suatu waktu ayah saya akan dibunuh. Oke. Jadi ibu saya itu sudah seperti punya perasaan apa yang harus dilakukan. Jadi pada saat itu penjaga pun Kolonel Latif kan komandan garnison, jadi gampang sekali untuk penjagaan itu dikunci, sehingga mereka masuk dengan menggerebek seperti itu. Dan tentunya ya, adik saya masih kecil, berdiri di antara kedua orang tua saya. Kalau nggak ada ibu saya, mungkin ayah saya juga nggak selamat. Jadi pada saat itu Ibu dan adik Irma lah yang menahan pintu ya Bu ya? Ya, adik Irma di samping ibu saya. Ibu saya menahan pintu, ayah saya mau keluar. Ayah saya bilang biar saya hadapi. Lalu ibu saya bilang, jangan, kamu yang dicari, dan yang datang kan banyak sekali. Baik. Adik saya, tapi ompung saya keluar dari kamar, ompung saya menangis. Baik. Terus ibu saya mengatakan, jangan menangis ibu, Baik. jangan menangis ibu. Berarti nyata itu Bu ya? Dan adik saya tertembak hanya di jarak dekat.
Jarak berapa itu, Bu? jarak 1 meter. 1 meter. Tapi masuk dulu ke tangan tante saya. Jadi tante saya juga tertembak, adik ayah saya. Terus ibu saya mengatakan sama ayah saya sambil menutup pintu dengan badannya. Ibu saya mengatakan kepada ayah saya, "Nas, saya mau menyelamatkan kamu." Adik saya digendong sama mama. Adik saya berdarah-darah digendong sama ibu saya, mengantarkan ayah saya untuk menyelamatkan diri di belakang drum di tempat Irak itu. Oke, berarti Pak Nas pada saat itu langsung lompat ya, Bu, ya? Lompat, dan waktu itu ayah ditembak juga. Ayah masih ditembak dari jarak jauh. Iya. Ayah mau turun melihat adik, ayah nggak tega. Tapi ibu saya mengatakan, "Jangan kamu lihat, yang dicari kamu. Biarlah anak ini saya yang dibawa sama ibu saya anaknya." Ayah ke belakang drum, ibu saya mengatakan sama mereka, saya pakai telepon, mereka bilang jangan, teleponnya sudah diputus. Mana Nasution? Terus ibu saya marah sama mereka, "Bukan Nasution, Pak Nasution," sambil menggendong adik saya. Pada saat itu adik Irma sudah tertembak berarti? Sudah tertembak di bawah sama ibu saya, Sambil dipeluk berarti, Bu? berdarah-darah. Berapa tembakan yang kena ke adik almarhum adik Irma? Saya juga lepasin 3 peluru ada, saya 3 rasa peluru. 30 sampai 6 peluru. Saya tidak begitu tahu karena waktu itu kan adik udah kena ya. Ya. Terus ibu saya mengantarkan mereka sampai ke depan, sampai mereka pergi. Sambil memeluk adik Iya. Irma. Luar biasa sekali. Adik ibu saya, Ya. kalau nggak kuat mungkin kita semua juga udah nggak ada. Baik. Ya itulah ayah diselamatkan dia, maksudnya ibu banyak membela ayah. Ya. Setelah itu adik dibawa ke RSPAD. Tapi saya dengar informasinya adik Irma sadar pada saat tertembak. Sadar ya. Dan mampu berbicara seperti biasa dengan ibu pada saat itu, kakaknya. Ya. Luar biasa sekali. Dan saat itu sampai sekarang, karena ketabahan adik saya itu, sampai sekarang saya juga meneruskan pekerjaan ibu saya untuk dalam yayasan karena saya tahu betapa beratnya adik saya Baik. menanggung peluru itu. Pada saat itu ibu ikut juga ke RSPAD berarti? Saya ditinggal di situ, ditaruh dulu harus ngumpet, kita nggak bisa semua pergi. Oke. Saya harus ngumpet di belakang sama adiknya bapak yang tertembak, sama ibunya bapak. Saya ditinggal dulu, terus adik saya dibawa. Ibu saya mencari bantuan karena semua udah diputus. Baik. Ibu saya mampir ke markas KKO minta bantuan, lalu langsung ke RSPAD. Nggak lama saya dijemput. Di sana saya ketemu sama keluarga Panjaitan, Albert Neighborhood kalau nggak salah, yang juga tertembak, sama Victor Neighborhood tertembak. Jadi kami ketemu semua di situ. Dan setelah itu saya tinggal di RSPAD. Kita doakan yang terbaik buat adik Irma. Semoga ini menjadi pelajaran buat teman-teman generasi muda bahwa G30 SPK itu adalah nyata. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Adik dari ibu sendiri, yaitu almarhum adik Irma Nasution, menjadi korban dari tragedi tersebut. Setelah diliputi duka yang sangat mendalam, di manakah momen titik balik ibu dan keluarga bisa ikhlas dan bangkit kembali? Kita kan beragama. Ayah itu panutannya selalu, kalau ditanya siapa panutan ayah, Rasulullah SAW. Dan ibu juga orang kuat, dua-dua kuat dalam agama. Beliau hanya mengatakan ini semua sudah takdirnya Allah. Mungkin adik sudah cukup dititipkan kepada kami, kita harus berterima kasih sama Allah. Dan untuk menghilangkan kesedihan itu, mari kita bisa berguna untuk orang banyak. Ibu saya sampaikan kayak gitu. Baik. Oke, ini ada pertanyaan menarik sekali, Bu. Berarti mungkin ada yang belum tahu bahwa ibunda dari Ibu Hendriyanti itu turut berperan dalam menyelamatkan Bapak Nasution. Bisakah ceritakan sedikit bagaimana cara sosok seorang bapak mendidik keluarganya yang mayoritas ternyata wanita,
hingga memiliki keberanian yang luar biasa? Bapak saya orang yang sangat religius. Baik. Beliau lembut sekali. Ya karena religius itu semua berdasarkan agama, dan segala sesuatu itu selalu kita nomor satu kan disatukan oleh ayah. Sholat pada waktunya, berbuat sesuai yang disarankan oleh agama, dan ibu saya juga begitu. Jadi mungkin ya dua-duanya cocok gitu, menurut saya begitu. Waktu itu kalau nggak salah ibu sendiri yang membangunkan Pak Pierre Andean berarti? Saya iya. Ya. Saya membangunkan Om Pierre ke sebelah. Saya lihat Om Pierre terakhir keluar pakai jaket biru sama celana putih. Ya. Padahal Pak Pierre itu ingin balik pulang ke kampung ya Bu? Iya, dia masih ngobrol sama saya. Masih bukan ngobrol, masih marahin saya karena saya sama dia kan jaraknya, saya masih kecil waktu itu, 13 tahun. Dia udah mau kawin. Dia kadang-kadang suka, kalau saya nakal dikit dia marah. Iya, gitu. Jadi saya ingat ya, karena dia teman keluarganya ibu saya ya, bapak ibunya dekat sama nenek saya juga. Jadi dia benar-benar keluarga dekat. Itu ya, pada saat membangunkan Pak Pierre itu posisi ibu berani, berarti sangat berani sekali dulu. Iya hari, Berarti kalau saya tembakan sudah di mana-mana berarti itu Bu? iya, kalau saya seandainya berpikir sekarang, alhamdulillah saya selamat ya. Karena saya lewat, kalau ke museum bisa lihat di jalan besar itu, di jalan yang samping rumah itu saya lalai lewat situ. Setelah itu baru saya sadar, alhamdulillah saya selamat ya. Tapi ibu saya juga bilang, dicari kan ayah kamu. Jadi pasti mereka juga begitu, walaupun yang datang kan banyak sekali ya. Iya. Dan Bu, sekarang ini isu-isu tentang kebangkitan PKI merebak di mana-mana. Bagaimana pendapat Ibu terkait hal tersebut? Kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga itu supaya mereka tidak bangkit kembali. Karena mereka tidak beragama. Kalau mereka beragama, mereka tidak akan melakukan ini. Dan mari kita generasi muda ini juga bisa dengan pengamalan Pancasila. Sudah itu lengkap Pancasila kalau dipelajari, itu satu hal yang betul-betul kalau dipelajari menjadi suatu hal, jadi untuk kita sudah lengkap apa yang harus kita lakukan. Dan saya lihat saya ikut apel siaga ayah saya ke daerah. Ayah saya mengatakan keadilan, kebenaran dan kejujuran itu harus ditegakkan. Kalau tidak bisa ditegakkan ya kita akan begini terus. Dan ya insya Allah kita mencari pimpinan yang baik. Ya, jadi saya kira, saya kalau dengar PKI kadang-kadang kepada saya saja ditanya, Bu, G30S itu betul atau tidak? Nah, itu perasaan saya berat sekali. Saya mengalami seperti itu, lihat seperti itu. Kok orang enak aja ngomong begitu, ya kan? Sekarang saja saya jadi masalah juga dengan kaki saya. Itu yang paling kecil, bayangin adik saya, ya kan? Bagaimana ibu saya jaga badannya, untung nggak kena pelurunya di badan ibu saya, ya begitulah. Ya mudah-mudahan jangan sampai lah itu bangkit lagi PKI di Indonesia. Baik. Nah, Bu, kami ingin minta pesan nih buat generasi muda seluruh Indonesia. Apa pesan dan kesan nih, pesan Ibu buat generasi se-Indonesia terkait G30S PKI ini? Silakan, Bu. Kita memahami Pancasila, lihat dari satu persatu yang ada di Pancasila itu kan, semua kalau kita terapkan, kita lakukan, itu semua sudah bagus sekali ya untuk kita sendiri. Karena saya sendiri salah satu keadilan sosial ya, itu emang susah ya, tetapi kita harus berusaha apa yang kita bisa lakukan. Dan kita juga harus jangan gampang terpengaruh, nomor satu, dan beranilah harus punya sifat patriotik ya. Kalau nggak punya sifat itu susah, gampang dibohongin orang. Negara kita ini gampang diambil orang. Negara kita banyak orang yang dibohongi. Jadi ya saya rasa generasi muda sekarang jangan gampang sekali dipengaruhi, harus tetap berjuang untuk negara dan bangsa ini.
Terima kasih Bu. Sama-sama. Ini pesan yang sangat kuat buat generasi muda Indonesia. Ingat dari Ibu, pertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa, bahwa PKI itu adalah nyata. Ibu terima kasih buat Sama-sama. hari ini. Semoga Ibu dan keluarga selalu sukses selalu. Saya mohon maaf, saya mungkin terharu karena saya memang satu-satunya. Baik. Terima kasih. Ya, pesan-pesan ini mohon dijadikan catatan buat teman-teman bahwa PKI itu ada dan pertahankan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Terima kasih. Saya Sandi Mandela Simanjuntak. Salam pemuda bangsa. Prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita, setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu, kamu biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup
kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena Dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.